Itu hanya fasilitator buat teman-teman yang ingin menjadi lebih baik ataupun ingin menjadi lebih bermanfaat untuk diri sendiri khususnya Kang ya, dan umumnya untuk masyarakat di lingkungan, biar kita sama-sama baik gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudara dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Pemuda Genius. Genius apa jenius Kang? Kira-kira pronounce yang benar apa ya? Apa nih? Pronounce yang benar apa ya? Yang benar ya, kalau emang jenius itu apa Kang, singkatan apa? Genius. Kalau yang aku tahu genius itu kan level berpikir seseorang di atas taraf brilian. Itu bahasa Inggrisnya Kang ya. Oh iya, jadi apa istilahnya tuh ya? Kalau kita itu genius Kang. Genius. Nah, genius orang Sunda Kang. Generasi Islam orang Subang. Jadi kalau misalkan pakai J berarti generasi berarti. Generation. Generation ini bahasa Inggris generation. Oh yes, Islamic Generation of Subang. Tuh. Tapi jika singkatannya dia jadi bukan genius ya. Iya. Ya, jadi buat yang belum tahu dan karena kita baru bikin konten kayak gini juga, pemuda genius itu bukan berarti kita itu orang-orang jenius yang ya. jenius. Tapi benar Kang, Gimana? Tapi berawal dari sini Kang, harapan besar kita ya kayak harapan semua orang lah istilahnya ya, pengen ada harapan di mana kita itu pengen sesuatu yang terbaik gitu. Ya, siapa sih yang nggak mau yang terbaik? Dan tingkat kejeniusan itu menjadi tingkatan terakhir dari bidang keilmuan ya, dan kecerdasan kan. Itu kebaikan juga kan. Harapannya seperti itu, dan dimulai dari sini kita berharap seperti itu. Ini jadi BTW kita tuh komunitas ya. Biar teman-teman tahu aja gitu. Jadi kita tuh bukan berasa sombong, kita tuh pemuda jenius gitu aja kan. Ya kan genius itu singkatan. Ya walaupun emang singkatan sebenarnya mah gitu kan. Walaupun kan juga ada yang ngomong. Ya aku sendiri sama si Akang ini ngerasa inferior gitu. Gimana Kang? Ya inferior, tahu kan inferior? Gak tahu Kang, apa Kang? Inferior itu jadi merasa apa ya? Berbeda apa? Bukan berbeda, jadi beda kultur, beda saya merasa agak kalau bunga tuh kuncup gitu. Karena apa ya, ilmu saya pas-pasan gitu. Emang ilmu saya gimana Kang? Wah, ini mah luar biasa, cuman dia nggak sombong aja gitu. Nah, bisa aja. Oh bisa dong. Ya guys, karena ini adalah komunitas gitu ya. Ini beneran komunitas nih, karena nah ini si Akang ini pakai baju officialnya. Beda sama saya mau malas jadi malas make. Di sini kita itu berdua dari background yang berbeda. Saya sebagai anak jalanan dan ini sebagai santri. Ini anak santri, istilahnya di sarung teman-teman ya. Walaupun emang nggak di kopiah gitu kan. Enggak, tadi kan lu nyamper gua waktu sholat Isya. Oh langsung bikin video. Waduh, ya udah. Iya. Ya intinya kita di sini bersama udah kenal belum sama teman-teman yang ada di sana? Belum sih. Ya semoga kalian tidak mengenal saya lah. Jadi saya bisa perkenalan. Jadi kenalin, nama saya Kang Puden, sebut aja gitu. Kang Puden, Padun, apalah terserah. Panggil aja terserah kalian. Gitu. Dan jadi ini adalah satu bentuk yang baru gitu dari channel kita. Ya sebelumnya kan konten terakhir itu kemarin bulan Ramadan kan kita udah lama banget ya Kang ya kita nggak konten. Ya begitulah. Ya, kalian bisa lihat lah ini antara video sekarang sama video sebelumnya itu ada keterangan berapa jarak waktu ya yang lalu gitu kan, suka ada kan ya, ada di bawah itu ya. Silakan simpulkan sendiri lah. Tapi ya bukan karena disengaja sih, intinya banyak hal yang harus kita selesaiin, banyak hal harus kita kerjain, dan intinya persiapan sih, gitu kan ya. Intinya sih kita yang banyak keterbatasan. Mungkin seperti itu. Atau gak tahu guanya yang males. Jadi kan. Makanya di momen tahun baru Islam juga nih Kang, sebenarnya mah Kang, tahun baru Islam yang keberapa kan? 1445 Hijriah. Hijriah. Kita punya apa ya, ibarat tadi kan Akang sempat menyinggung bunga yang kuncup ya. Ibarat bunga yang apa namanya? Kuncup.
Ya. Terus disibrat apa namanya, Disibrat siram. disiram gitu Iya. kan, disiram mekar lagi gitu kan. Oh, mekar Nah lagi ini ya. salah satunya tahun baru Hijriah Islam itu menjadi momen kita semangat lagi dalam perkontenan gitu kan, Oh iya. atau dalam apa gitu ya gitu ya. Sebenarnya aku bukan orang yang excited banget sama konten gitu ya. Cuman di zaman sekarang ini ya, kalau kita sama-sama tahu lah ya, Betul betul sama-sama pemain sosial media, betul, gimana efek yang ditimbulkan dari sosial media itu betul sendiri. sekali kan, betul sekali. Coba aja ketika ada satu berita dari selebriti misalkan, ketika itu di-up, jadi isu se-Indonesia luar Betul. biasa. Selain isu dan juga berita sampai kemana-mana, isi dari materi konten juga kadang menjadi sebuah apa ya, fenomena yang baru juga kan, Oh iya, kayak gitu fenomena kan. yang baru ya, semakin sini pasti ada aja sesuatu yang baru gitu, yang akhirnya membentuk opini baru di sekitar Betul. kita. Entah itu positif ataupun negatif gitu kan. Ya, dan ini penyebarannya lebih cepat dari berita. Betul, Luar biasanya itu di situ. betul sekali. Lebih cepat dari kereta api gitu. Soalnya berita baru juga tayang di mana gitu kan ya, di belahan tempat yang mana gitu kan. Tapi kita udah tahu gitu kan. Tahu-tahu ada thumbnail. Iya, udah tahu eh, situ nikah ya atau Ya, gimana gitu. itu salah satu contoh lah ya. Ada satu-satu ya. Bencana alam kita langsung tahu gitu Betul. kan. Cianjur misalkan. Baru kemarin bencananya kita tahu sekarang. Walaupun nggak punya TV gitu. Ya wajar sih karena kan orang zaman sekarang gitu siapa sih yang nggak pegang HP. Betul. Paling bayi yang baru lahir. Enggak deh, Rapatar udah punya. Avatar nggak bayi itu masih Hmm? masih. Ya waktu bayinya gitu. Nah, jadi gimana Kang? Oke, kita perkenalkan dulu deh komunitas Genius tuh lebih ke arah mana sih? Arah Bandung Subang kayaknya Kang. Oh, Bandung Subang. Enggak Kang. Klise banget jawabannya. Jadi Subang itu salah satu komunitas di Subang Kang. Salah Ya. satu komunitas Subang yang dimana tujuan ataupun apa namanya dibentuknya komunitas itu adalah salah satu bentuk apa namanya ya, eh, ikhtiar kita gitu kan, untuk menjadi orang baik Kang. Kadang gini Kang, seperti sabda Rasul kan gitu kan. Kita itu tergantung teman Kang. Kita itu tergantung teman. Tuh. Ketika teman kita baik, lingkungan kita baik, sadar tidak sadar, mau tidak mau, kita pasti terjerumus kepada kebaikan. Ya. Seperti itu kan? Hadisnya apa Kang? Yang minyak wangi itu Kang ya? Ya kan katanya barusan kata Akang sabda Rasul, sebutin dong. Iya sama Kang anak santri kan udah disebutin ya Kang yang dari pesantren. Saya mah anak-anak ini Kang anak metal. Ini berhubung lagi ada di rumah, terus beliau itu nyamper saya baru beres Kan sholat udah isya. tadi disebutin Kang. Ya udah disebutin lagi aja sebagai penguat karena nggak disengaja Jadi gitu. iya, jadi intinya gitu kan. Itu hanya fasilitator buat teman-teman yang ingin menjadi lebih baik ataupun ingin menjadi lebih bermanfaat untuk diri sendiri khususnya Kang ya, dan umumnya untuk masyarakat di lingkungan. Masya Biar Allah. kita sama-sama baik gitu kan. Karena barang siapa yang berteman dengan tukang minyak wangi maka dia akan terbawa harumnya Nah, gitu kan. itu generasi itu ibarat apa ya, sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akan lahir gitu kan. Nah, dimana kita tuh pengen generasi kita gitu kan ke depan atau ke belakang ya, ke depan kayaknya lah. ya, generasi kita ke depan mempunyai apa namanya ya, ya minimal baik dulu lah kan gitu aja, minimal baik gitu dalam hal apapun ya, Dalam hal apapun terutama minimal baik. terutama agama gitu. Seperti itu sih Kang, dan kayak gitu. Dan kita juga banyak juga bukan banyak maksudnya, adalah gitu, bukan anggota sebenarnya sih istilahnya, teman sharing lah, teman sharing yang teman-teman Genius sering jalani gitu. Sering menjalani apa nih? Nah, salah satunya tuh ngopi giling kan. Ngopi giling apa kan artinya kan? Ngopi giling. Kalau nggak salah ada. Kopi digiling gitu kan. Emang ngopi mah digiling kan? Ya emang. Terus apa dong? Itu kita punya singkatannya kan. Apa tuh?
ngopi, berbagi dan berkeliling. Ngopi, berbagi dan berkeliling. Jadi sambil ngopi sambil berkeliling kan. Ngopi Ker- sambil jalan-jalan. Ngopi Ngopi sambil jalan-jalan. berdiri gitu. Oh, Gimana nih? Gimana? maksudnya ngopi tetap ngopi mah ngopi sambil Duduk. duduk Kang. Cuma Iya. kita berkeliling gitu. Dari kafe ke kafe, bahkan Oh. dari tempat ke tempat, Ya. dari warung kopi ke warung kopi. Dulu pernah Kang gitu. Pertama kita waktu ngopi gini pertama, edisi pertama sekali gitu kan. Kita lesehan ngopinya. Lesehan. Betul. Dan ya sekarang aja sih kita agenda ngopinya di kafe. Di Soalnya kafe luar biasa. Mengikuti apa ya, apa, zaman lah gitu. Mengikuti zaman. Soalnya kan banyak kali kafe-kafe yang baru. Oh iya, sekarang trends kopi itu lumayan meningkat pesat ya. Iya, salah satunya di Kota Subang. Banyak sekali kafe-kafe yang ada di Kota Subang. Ya kita udah sama-sama tahu lah kopi yang beneran itu ya yang bijian. Bukan yang sasetan. Ya entah. Belum baca komposisi soalnya. Tapi kalau yang di kafe-kafe itu biasanya adalah kopi asli gitu. Betul. Makanya tadi teh digiling gitu. Ya. Digiling kopi masih mentahan, bahan jadi bubuk langsung diseduh. Waktu itu juga jadi ya seger. Kalau sama kopi-kopi pos ronda ya bedanya itu doang. Kalau kopi kafe itu seger gitu ya, baru barang baru. Kalau ini mah yang ada expirednya. Dan juga banyak dan net gitu lah kan ya. Jadi seperti itu Kang intinya. Bukan Jadi jangan bahas judge. kopi juga Kang di sini Oh, kan. iya. Soalnya kan kita juga nggak ada kopi. Kecuali kalau ada kopi baru kita bahas kopi. Ini mah mengundang para sponsor aja Kang. Bener Udah juga. ada sponsor ya. Ngomong-ngomong nggak ada kopi ya. Iya. Aduh. Udah jangan ngomongin kopi lah. Ya, jadi kan kalau saya nih Kang nih, yang rutinitas kerja nih Kang ya. Ya. Ketika tekanan di tempat kerja begitu besar dengan apa namanya, kerjaan-kerjaan, tuntutan-tuntutan di dalam dunia dalam pekerjaan gitu Kang ya. Nah, salah satu menghilangkan tekanan itu ya tadi itu kan ngopi sambil ngopi lah gitu, sehingga nyantai banget gitu. Nah, di situ kita hadir menemani para teman-teman yang istilahnya kan nggak, namanya juga manusia ya, punya masalah, pasti punya masalah gitu. Dan masalah itu pasti berbeda-beda dan ada yang besar dan yang kecil gitu. Setuju Kang. Saya juga pernah ya suatu saat gitu ya. Waktu itu saya ngerasa capek, saya ngerasa lesu, saya merasa pusing, ngerasa banyak masalah gitu ya, udah jelema. Terus saya ngopi dan ternyata healing itu sesederhana ngopi Iya, gitu. Kalau teman-teman yang belum merasakan nikmatnya kopi, makanya datang ke Ngopi Giling. Seperti itu Kang. Jadi kita selain ngopi juga kita diskusi juga kan, ngobrol, sharing. Ya tadi itu ngobrol kecil-kecil, ringan-ringan terkait mungkin juga pekerjaan, rumah tangga bagi yang udah rumah tangga ya, sekolah, terus tugas kampus ataupun ya perbincangan-perbincangan yang lagi rame, opini-opini yang lagi rame itu gitu kan. Baik itu bahasanya ekonomi gitu, budaya ataupun apa ya, termasuk juga politik juga kadang kita singgung kan. Itu seperti itu kan. Kan juga kan pernah, Buja sering kan ke Ngopi Giling? Oh iya dong. Kenapa dikasih tahu? Ini dari tadi lagi bergimik nih. Oh iya kan. Gak apa-apa sih. Ya begitulah. Ngopi Giling ya. Jadi gak jadi deh pura-pura gak taunya. Nah itu salah satunya tadi disebutkan Kang ya, salah satu segmen Jenius gitu. Ya selain Ngopi Giling karena udah disebutin juga aku sering ikut kegiatan, jadi ada satu lagi Majelis Hikayat. Tuh. Apa tuh Kak Majelis Hikayat kan? Majelis Hikayat yang jelas premisnya kegiatannya di masjid. Itu betul. Ya. Anak santri banget lah kalau ini nih. Nah, kalau kayak ibarat kita nih berdua nih ya. Saya nih mewakili anak-anak Ngopi Giling, pakaiannya santai, kaos gitu kan. Ini kok udah disinggung lagi ya? Ini MH Majelis Hikayat gitu. Jadi udah disinggung lagi. Tipe-tipe anak santri, wah kayaknya tipe-tipe pelajar, ilmuwan, ulama gitu. Bukan ulama. Mana ada. Seperti ya. Setiap hari apa kan Majelis Hikayat tiap malam ya? Kalau nggak salah mah tiap Selasa gitu. Tiap Selasa malam Rebo. Ya gitulah ya, kalau dari komunitasnya mah. Nah, jadi seperti yang tadi kita bilang dari awal, ini adalah bentuk baru gitu ya, sesuatu yang baru. Karena tadi ngobrol itu asik kan. Betul. Ngobrol itu asik teman-teman. Serius. Jadi kalau kalian
sering-sering lah ngobrol gitu, sering-sering sharing. Seintrovert apapun gitu, kita itu Betul. adalah manusia yang sebagai makhluk Saling sosial. membutuhkan intinya, Saling kita tuh membutuhkan. saling membutuhkan, jangan dipendam. Ada kasus cerita ini viral Kang Hmm. di media sosial, di mana salah satu petinju, nggak tahu tuh petinjunya apa, petinju luar negeri ya pastinya ya, Hmm. luar negeri. Dan petinju itu bilang ketika dia kan menang nih Kang, petinju itu bilangnya gini kepada semua laki-laki ya, khususnya laki ya, umumnya semua orang, Hmm. kalian ketika punya masalah jangan diam, tapi obrolin, sharing. Dan ketika kita sharing itu bisa jadi solusi timbul gitu Dari source dari yang lain. gitu. Nah, tahu nggak kenapa dia bilang kayak gitu? Karena apa? Karena temennya meninggal bunuh diri kan, gara-gara ya seperti itu, nggak Oh, ngobrol gitu. sama tuh berarti kayak orang-orang Jepang. Nah, iya, Jadi mereka tuh ternyata gitu ya, banyak yang bunuh diri itu karena salah satunya mereka terlalu tertutup. tertutup betul. Jadi kalau Akang lihat ya, YouTube orang Jepang gitu ya, ketika di frame-nya banyak orang yang Betul. nggak terlibat gitu, katakanlah tempat umum, Betul. itu muka-muka orangnya di blur. Ya, Berarti kan privasinya dijaga ya. jaga ya betul. Tapi ternyata apartemen-apartemen mereka, kosan-kosan mereka itu pintunya nggak pernah dikunci. Bahkan ada produsen pintu yang dimana fiturnya itu nggak bisa dikunci. Nggak bisa dikunci. Kenapa Kang? Kenapa? Karena di Jepang itu ada potensi orang untuk tadi bunuh diri, Bunuh dan diri. pintu nggak dikunci itu supaya ketahuan kalau ada gelagat aneh tinggal masuk. Kita kan disuruh di rumah aja ya. Ya. Nah, Jepang itu udah jadi budaya semenjak lama. Jadi mereka tuh sering mengurung diri kan. Sering mengurung diri. Jadi at least benar-benar mereka mengunci rapat hubungan sosial dengan siapapun, bahkan keluarga. Dan gak sedikit diantaranya tahu-tahu mati. Itu Tahu-tahu karena meninggal. nggak ngobrol itu Kang Karena ya. masalah yang dipendam. Masalah dipendam, nggak diobrolkan gitu Ya. yang diseringkan. Jadi salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari Jepang adalah tadi, kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Betul. Dan kita bisa memenuhi kebutuhan itu tadi gitu ya, dari orang lain yang bisa membantu, orang lain bisa membantu kebutuhan kita itu dengan cara kita cerita gitu Ya, gitu teman-teman jenius yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. nah. Jadi Jadi agenda kita ini adalah agenda terbaru di bulan baru, tahun baru. Apa Kang? Podcast Jenius. Asik. Gitu. akhirnya Sama. tersebut juga kata podcast. Salah satu segmen terbaru dari Jenius yang insya Allah mohon doa dan dukungan dari teman-teman yang menyaksikan ya, mudah-mudahan niat kita sharing dan ataupun berbagi dalam podcast Jenius ini sekali lagi bisa mudah-mudahan bermanfaat Ya, sesimpel itulah. ya. Kita nggak berharap yang jauh-jauh apa gitu ya. Semoga bermanfaat. Itu juga udah, jangankan orang-orang kan, saya sendiri ya, kalau misalkan dari sini ada satu aja orang yang merasakan manfaatnya, itu aku udah bersyukur banget gitu. Jaga tahu kalau Akang masih ya intinya seperti itu. Jadi kita tuh lagi istilahnya minimal kita ngobrol, sharing gitu kan, permasalahan yang ada sekarang diobrolkan, didiskusikan dan dicarikan solusinya. nggak cuma masalah doang ya, nantinya barangkali Akang punya ilmu apa gitu yang di-share, kita obrolin di sini. Termasuk juga teman-teman yang di sana kan, barangkali teman-teman di sini juga ada apa masukan ataupun ilmu baru nih Kang gitu kan, ilmu baru mangga di-share, didiskusikan gitu kan. Kang, sekarang kita bahas ini, boleh. Kang, sekarang kita bahas ini, hayu gitu. Dan tentunya tidak dengan kita berdua juga ya, ada teman-teman yang lain yang bakal yang mengisi dari podcast ini. Lebih berkapasitas. Betul. Lebih berkapasitas. Ya jadi itu aja. Ya intinya mah kita ngonten karena kita ngasih tahu nanti bakal ada podcast. Insya Allah. Sesederhana itu. Seperti itu. Kok jadi panjang banget ya? Iya. Ya, jadi akhir kata pokoknya
congratulations buat kalian yang masih nonton sampai saat ini. Keren lah deh, karena ngobrol ngalor ngidur ya kan, ngalor ngidul. Eh, jadi doain kita akhir kata gitu ya, akhir kata doain kita semoga ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Amin ya Allah. Semoga kita bisa konsisten dan stay tune buat lihat video selanjutnya. Oh ya, wait, genrenya apa aja nih Kang? Apanya? Oh udah sih tadi ya, ya udah nggak seru dong kalau dikasih tahu mah. Iya, Pokoknya stay tune. stay tune dan terus pantengin IG dan YouTube Jenius. Ya. Dan bagi teman-teman yang pengen berbagi kebaikan dan manfaat, mangga di-share seluas-luasnya dan di-subscribe sebanyak-banyaknya agar kita bisa berbagi dan diskusi sama teman-teman di apa ya? Di banyak orang lah. Di banyak orang. Ya terima kasih karena udah nyimak. Mohon maaf karena kalau ada kesalahan. Akhir kata saya Kang Fudin dan Kang Apip pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan naon sih tadi teh? Apa aja Kang? Oh, dan kita sangat terbuka sekali apabila ada yang perlu didiskusikan, bahkan ketika ada yang membantah. Itu mah biasalah. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Jenius, sebuah podcast yang akan membicarakan sebuah fenomena dan sebuah ini yang beredar di tengah masyarakat beberapa remaja dan Subang kita akan bahas dalam podcast Jenius.